Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masuk ke pembahasan pembatal-pembatal puasa. Ada beberapa pembatal-pembatal puasa yang harus kita hindari, ya. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, telah diketahui bersama bahwa dalil dan ijma' menetapkan bahwa makan, minum, jima dan haid ini dapat membatalkan puasa. Ya. Yang pertama adalah jima atau bersetubuh. Ketahuilah berdasarkan dalil-dalil di atas, ya, bahwa orang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan terkena lima hukum. Ini perlu perhatian, ya. Ini sangat penting sekali. Yang pertama adalah puasanya menjadi batal. Ya. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan dosa. Dan yang ketiga, dia tetap diharuskan menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai berbuka puasa serta tidak mengulanginya. Kemudian yang keempat adalah wajib membayar kafarat. Ya, dengan urutan yang pertama adalah membebaskan seorang budak. Ya. Kemudian yang kedua, bila tidak mendapati budak, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan urutan yang ketiga adalah bila tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Ya. Dan hukum yang kelima adalah dia wajib mengqadha puasa di hari-hari yang lain. Itu adalah pembatal puasa yang pertama. Kemudian pembatal puasa yang kedua adalah makan dan minum dengan sengaja. Jadi barang siapa yang makan dan minum secara sengaja dan dalam keadaan ingat bahwa ia sedang berpuasa, maka puasanya batal. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus shiyama ilal lail." Ya. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, fajar ada 2. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ya, yang dimaksud dengan benang hitam adalah fajar kadzib. Sedangkan yang dimaksud dengan benang putih adalah fajar shadiq. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang waktu malam. Ya, surah Al-Baqarah ayat 187. Oleh karena itu para ulama telah sepakat bahwa makan dan minum membatalkan puasa, ya. Adapun jika makan dan minumnya karena lupa, maka puasanya tetap sah, ya. Tidak kurang sedikit pun, tidak ada dosa juga baginya, ya. Tidak ada qadha juga dan tidak ada kafarat, ya. Ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa makan dan minum karena lupa sedang ia berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Ya, jelas. Jadi kalau misalnya seorang yang makan dan minum dengan sengaja sementara dia tahu dalam kondisi berpuasa, maka batal puasanya. Tetapi jika dalam kondisi lupa, maka puasanya tetap sah, ya, dan tidak akan berkurang sedikit pun pahalanya, ya. Tidak ada qadha puasa, juga tidak ada kafarat, ya. Kemudian pembatal puasa yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ini dapat membatalkan puasa, ya. Adapun muntah tanpa sengaja tidak membatalkan puasa, maka puasanya tetap sah, tidak ada qadha dan tidak pula ada kafaratnya, ya.
Ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi." Barang siapa muntah tanpa sengaja, ya, sedangkan ia berpuasa, maka tidak ada qada baginya. Dan barang siapa muntah dengan sengaja ketika berpuasa, maka hendaklah ia mengganti puasanya. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang yang puasa apabila muntah dengan sengaja maka puasanya batal. Dan inilah pendapat mayoritas ulama. Ini hikmahnya adalah karena muntah dengan sengaja akan melemahkan dan membahayakan kondisi badan. Ya. Adapun jika muntahnya tidak sengaja, keluar tanpa kehendaknya, maka puasanya sah. Ya, tidak ada qada baginya. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi, saya tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan ahlul ilm dalam masalah ini. Kemudian masuk ke pembatal yang keempat, keluarnya darah haid dan nifas. Jadi barang siapa wanita haid atau wanita yang sedang nifas, walaupun hanya sedetik, ya, dari akhir siang hari atau awalnya, maka puasanya batal. Ya, maka puasanya batal. Dan dia wajib mengganti hari tersebut dengan puasa pada hari yang lain berdasarkan kesepakatan para ulama, ya, sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan yang telah lalu. Ya, bahwasannya wanita haid dan nifas itu tidak ada kewajiban untuk puasa. Ya, ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puasanya, kalau puasanya ya enggak sah, batal. Ya, maka harus diganti harinya dengan hari-hari yang lain. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ya. Ini merupakan ijma', kesepakatan bahwa wanita haid tidak puasa ketika masa haidnya, ya. Dia harus mengganti puasanya dan tidak mengganti salatnya. Ya. Banyak juga di antara kita nih yang enggak paham. Ada juga masih yang mengqadha salatnya, ya, ketika dia sedang haid. Jadi ketika haidnya sudah selesai, masuk waktu sucinya, maka salatnya diqadha. Ini tidak ada ajarannya. Tidak ada qadha salat, ya, bagi perempuan yang haid. Tidak ada perselisihan tentang hal itu. Alhamdulillah, ya. Dan apa yang menjadi kesepakatan ulama, maka itu adalah pasti benar, insyaallah ta'ala. Ya. Kemudian pembatal yang kelima adalah segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Ya. Contoh misalnya seperti menggunakan cairan infus, ya, yang berfungsi menggantikan makan dan minum. Maka hal tersebut membatalkan puasa. Dan inilah pendapat Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan keputusan Majma' Al-Fiqih. Ya. Demikian pula yang termasuk dalam kategori minuman adalah merokok. Ini barang siapa yang merokok dalam keadaan puasa, maka puasanya batal karena merokok termasuk minum. Ya. Adapun jarum suntik atau injeksi, ya, yang tujuannya untuk pengobatan, bukan berfungsi sebagai pengganti makanan dan minum, maka tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ya, demikian pembatal puasa. Semoga kita bisa terhindar dari pembatal puasa tersebut. Taib, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.